Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 Februari 2021, saya mengajar di kelas 76 MTS Negeri 1 Majalengka. Pembelajarannya masih daring. Di sini saya menggunakan aplikasi WA dalam pembelajarannya. Langsung saja yang dari awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Kemudian ini direspon oleh siswi kelas 76. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin, amin. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah serta ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Anak-anakku, untuk yang kesekian kalinya, alhamdulillah kalian berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran fikih. Walaupun pembelajarannya masih daring, kita harus tetap semangat dan fokus ketika menerima pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sholat qashar. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sholat qashar, kemudian menyebutkan ketentuan-ketentuan sholat qashar, dan dapat mempraktekkan sholat qashar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Respon dari anak tentang ketentuan sholat jamak, Bu. Kompak. Nah, lalu ya betul, tentang ketentuan sholat jamak. Syarat-syarat sholat jamak apa aja? Tidak boleh makmum dengan orang mukim yang mukim dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit, hujan lebat. Betul. Ada yang mau menambahkan syarat-syarat sholat jamaknya? Ini siswa bernama Reva menjawab lagi tentang syarat-syarat sholat jamak. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat. Jarak perjalanan minimal 80,64 km. Menurut sebagian ulama, tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas. Jauh dekat sama saja. Ya, bagus, cantik. Kemudian, sholat jamak bagi orang yang tidak musafir itu bagaimana? Di sini Ratna Nurul menjawab, orang yang bukan musafir boleh juga mengerjakan jamak sholat kalau dalam keadaan darurat. Ya, sayang, betul. Alhamdulillah masih pada ingat ya materi minggu lalu. Selanjutnya kita pelajari materi hari ini. Silahkan simak video pembelajaran hari ini dengan baik.
materi di LKS juga halaman 25-26 tentang ketentuan sholat qashar. Setelah itu, kalian jelaskan kembali materi tentang sholat qashar melalui pesan suara atau VN dan kirimkan di grup WA ini. Ibu tunggu sampai jam 12 ya. Jika tidak menjelaskan, Ibu anggap tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Salat qashar menurut bahasa berarti meringkas. Istilahnya meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukumnya mubah boleh bagi yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sunnah. Salat yang boleh diqashar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qashar. 1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat. 2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 farsah. Ulama berbeda pendapat ukuran 16 farsah. Jarak perjalanannya sudah ada 80,64 km. Batas waktu musafir, sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam. Selebihnya dianggap sudah menjadi mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqashar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam praktiknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qashar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Apabila diqashar tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang yang ingin melaksanakan jamak qashar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Ya, adapun salat subuh tidak dapat dijamak ataupun diqashar. Salat qashar. Qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan salat qashar menurut istilah adalah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukumnya mubah atau boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tahsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Salat yang boleh diqashar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qashar. 1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat. 2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 farsah. Tentang batas waktu musafir, sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam saja. Selebihnya dianggap sudah menjadi mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqashar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qashar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Apabila diqashar, tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang yang ingin melaksanakan jamak qashar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak ataupun diqashar. Salat qashar menurut bahasa berarti meringkas. Istilahnya meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukumnya mubah boleh bagi yang sudah memenuhi syarat.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junnahu an taqsuru minas shalah. Salat yang boleh dikosor salat zuhur, asar, dan isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qasar. 1. Orang yang boleh mengqasar adalah musafir yang bukan karena maksiat. 2. Berniat mengqasar pada waktu takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 murhalah, yaitu sama dengan 16 farsah. Batas waktu musafir. Sebagai para ulama menyatakan 3 hari 3 malam saja, selebihnya dianggap sudah menjadi mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekkah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqasar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat dapat dikosor menjadi 2 rakaat. Dalam praktiknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qasar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa dikosor. Apabila dikosor tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang yang ingin melaksanakan jamak qasar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak ataupun dikosor. Salat qasar. Salat qasar menurut bahasa yaitu meringkas. Istilah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum mengqasar yaitu mubah atau boleh bagi yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Salat yang boleh dikosor yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qasar. 1. Musafir yang bukan maksiat. 2. Berniat mengqasar pada waktu takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki. 16 farsah. Ulama berbeda pendapat ukuran 16 farsah. Jarak perjalanannya 80,64 km. Batas waktu musafir. Sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam, selebihnya dianggap sudah mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Telah tinggal kaum muhajirin di Makkah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqasar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat zuhur, asar, dan isya dapat dikosor menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qasar zuhur dan asar, maka zuhur dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang tidak bisa dikosor. Apabila dikosor tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang yang ingin melaksanakan jamak qasar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak ataupun dikosor. Salat qasar. Salat qasar menurut bahasa berarti meringkas, dan salat qasar menurut istilah adalah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum mengqasar mubah atau boleh bagi yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Salat yang boleh dikosor. Salat zuhur, asar, dan isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qasar. 1. Musafir yang bukan untuk maksiat. 2. Berniat mengqasar pada waktu takbiratul ihram.
3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 parsah. Jarak perjalanannya 80,64 km. Batas waktu musafir. Sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam. Selebihnya dianggap sudah mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqashar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qashar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Apabila diqashar, tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang ingin melaksanakan jamak qashar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak atau diqashar. Assalamualaikum Bu. Salat qashar menurut bahasa meringkas. Istilah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum januhu an taqsuru minas shalah. Salat yang boleh diqashar salat zuhur, asar, isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Syarat sah salat qashar. 1. Musafir yang bukan buat untuk maksiat. 2. Berniat mengqashar pada takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsah. Ulama berbeda pendapat ukuran 16 farsah. Jarak perjalanannya 80,64 km. Sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam, selebihnya dianggap sudah mukim. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Cara mengqashar salat. 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya, bila seorang melaksanakan salat jamak qashar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya di 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Apabila diqashar, dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang ingin melaksanakan jamak qashar antara salat maghrib dan isya. Maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak atau diqashar. Waalaikumsalam. Iya Baget, terima kasih. Sudah bagus bisa menjelaskan ketentuan sholat qashar. Tetapi ketika Neng Dila membaca surat An-Nisa ayat 101, tadi harokatnya ada yang tertukar. Tadi Neng Dila nyebutnya januhu, harusnya junahun. Jadi untuk kedepannya harus lebih hati-hati ya ketika membaca Al-Quran. Oke? Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan menurut istilah salat qashar adalah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukumnya mubah atau boleh, sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholawati. Salat yang boleh diqashar adalah salat duhur, asar, isya. Syarat sah salat qashar. 1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat. 2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram.
3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 parsa. Tentang batas waktu musafir, sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam saja, selebihnya dianggap sudah menjadi mukim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam praktiknya, bila seorang melaksanakan salat jamak qashar duhur dan asar, maka duhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. Salat maghrib 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa diqashar. Apabila diqashar tetap dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang yang ingin melaksanakan jamak qashar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. 3. Adapun salat subuh tidak dapat dijamak ataupun dikasar. Salat qashar menurut bahasa meringkas. Istilah meringkas, salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa iza sarabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Salat yang boleh dikasar salat duhur, asar, isya. Salat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Salat kasar 1. Musafir yang bukan buat untuk maksiat. 2. Berniat mengkasar pada waktu takbiratul ihram. 3. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki. 16 farsa. Ulama berbeda pendapat ukuran 16 farsa. Jarak perjalanannya 80,64 km. Sebagian para ulama menyatakan 3 hari 3 malam, selebihnya dianggap sudah mukim. Telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Cara mengqashar salat 1. Salat yang berjumlah 4 rakaat dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam praktiknya, bila seseorang melaksanakan salat jamak qashar zuhur dan asar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya dikerjakan 2 rakaat. 2. Salat maghrib adalah salat yang rakaatnya tidak bisa dikasar. Apabila dikasar dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang ingin melaksanakan jamak kasar antara salat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Adapun salat subuh tidak bisa dijamak atau dikasar. Yang belum, Ibu tunggu sampai besok jam 12 ya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Namun sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu minta maaf, Ibu pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.